Hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah pengarahan pengasuh pesantren Raudatul Ulum Geangan Trangkil Pati. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Yadib Suyuti MAG. Kami mohon untuk memberikan pengarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi an-najiyah. Nusallimu wa nusalli ala nabiyyina al-mursid lil akhlaqil hamidiyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqatan nabawiyah, amma ba'du. Faya ayyuhal ulama'ul amajid wassadat al-khudur al-afadil wal haflul karim, Fadilatul Syekh Ahmad Rajab Abdullah Dasuqi wa huwa al-mab'uts min al-Azhar Syarif bi Ma'hadina Raudatul Ulum. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pesantren Raudatul Ulum, yang kami hormati Bapak Dr. Agung Andre Setiabudi, ini orangnya yang paling ganteng yang di depan ini. Direktur Rumah Sakit As-Sutiyah yang telah mengantarkan Rumah Sakit As-Sutiyah berbintang 5 dan menjadi viral di hadapan Komisi Akreditasi Rumah Sakit ketika penyerahan piagam bintang 5 di epicentrum Kuningan. Yang kami hormati Bapak Kiai, Pak Kiai Fakih Usman dari Yogyakarta, Bapak Kiai Haji Jamalus Surur dari Banyumas, Bapak Kiai Masroni dari Tegal. Ini kebetulan dulu teman saya kuliah S2 di Semarang. Ini udah pandai sejak zaman dulu kayak itu. Sekarang luar biasa. Yang kami hormati Bapak Kiai Abdul Haris dari Cirebon, dari keluarga Buntet nih. Dan juga Pak Kiai Hasyim Bekasi, juga Pak Kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentu para wali santri, wisudawan wisudawati yang kami hormati, dan tentu anakku para santri-santri, wisudawan wisudawati yang hari ini benar-benar mengakhiri pendidikannya di Pesantren Raudatul Ulum yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Terus langsung saja, tidak pakai basa-basi. Ini ibaratnya orang bertinju itu, kita sudah masuk ronde keberapa. Diawali dengan pidato yang menggelegar pakai bahasa Arab. Itu sudah spontanitas itu. Itu ala mustawa doktor dia itu sudah. Dari segi bahasanya, dari segi nahwu sorofnya luar biasa ini. Guru atau belum tuh bisa seperti itu. Kemudian juga yang pakai bahasa yang sini sudah lepas tanpa ada hambatan apapun, bisa fauriyah, muhadatsah fauriyah bil injiliziyah. Kemudian juga yang pakai bahasa Indonesia ini sudah mengungguli Pak Camat atau Pak Bupati saja itu. Sudah bisa spontanitas, bisa mengatur temannya di depan sekian banyak wali santri. Ini sudah mental juara ini. Tentu Pak Kiai Jamalus Surur ini seorang mubalek, ya tentu menguasai podium. Saya tinggal mengomentari saja. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa kami seluruh stakeholder, seluruh elemen dan komponen Pesantren Raudatul Ulum, mulai dari guru tingkat 3 hingga aliyah, tata usaha, seluruh yang ada, bersama dengan Pak Dr. Agung Andre Setiabudi ini saya undang khusus karena beliau termasuk yang mengawal kesehatannya para santri. Kita punya al-aqlus salim fil jismi salim. Ini jismus salim ini ya domainnya Pak Dr. Agung Andre Setiabudi. Ini raja kapal Pak, kapalnya banyak ini. Ini tumpahannya Harley Davidson, Rubicon, tapi bukan Rubiconnya Dandi yang mukul orang itu. Nah, juga yang kami hormati
seluruh yang ada di pesantren Nurul Ulum ini, para wali santri yang saat ini menyaksikan putra-putrinya benar-benar mengakhiri pendidikannya di pesantren Nurul Ulum. Karena mungkin ada yang semenjak dari aliyah 3 tahun, mungkin ada yang dari NDPA 4 tahun, ada yang mungkin dari MTS berarti 6 tahun, bahkan mungkin ada yang dari tingkat TK. Berapa itu? Berapa tahun itu? Insya Allah perjalanan panjang rehlah ilmiah yang telah ditempuh oleh anak-anak kita tidak akan sia-sia begitu saja. Ala sabili tahadus bin ni'mah, seperti yang disampaikan Pak Kiai Jamalus Surur, pesantren Nurul Ulum mengajarkan kurikulum yang komprehensif. Mulai dari kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional diajarkan, kurikulum Kementerian Agama, dan ditambah kurikulum muatan lokal, mulok. Kurikulum muatan lokal itu masih utuh semenjak berdirinya pesantren Nurul Ulum 1950 oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir. Ini sejak sejenak kami terangkan, yang kemarin kita khauli yang ke-46 bersamaan dengan ulang tahun pesantren yang ke-75. Mbah Suyuti itu santrinya Mbah Hasim 2 kali, sebelum mukim ke Mekah dan setelah mukim ke Mekah. Jadi Mbah Suyuti itu sanatnya langsung dengan Mbah Hasim. Lah kita ngaji dengan Mbah Suyuti. Jadi saya itu punya sanat NU itu dekat itu. Mungkin lebih dekat daripada pengurus PBNU mungkin. Atau barangkali ketua cabang NU. Lah saya ngajinya sama Mbah Suyuti kok Kotrun Nada dulu kalau nggak salah kitabnya. Jadi sanat kita dekat, nggak kaleng-kaleng seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai Jamalus Surur itu. Nah, kurikulum tersebut memang berbasis kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggambarkan Islam yang rahmatan lil alamin, jauh dari radikalisme, jauh dari garis keras. Insya Allah nu'allimu abna'ana at-tullab wa talibat al-Islam ala manhajit tawassut wa tasamuh, baidan anit tatarrufi wal unfi wal ghuluwi wal irhab. Kita ini selalu mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Islam niku Pak nggih dinur rahmah. Islam niku dinul mahabbah, cinta dan cinta. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Akil maupun ghairu akil semuanya dapat, harus dikasih sayangi. Jadi jangan ragu-ragu, kalau di sini bukan tempatnya teroris dan bukan tempatnya garis keras. Pramila panjenengan semua kalau memilih pondok pesantren jangan salah casing. Karena sekarang casingnya itu banyak yang menarik, tapi hati-hati, kata Pak Jokowi, hati-hati dalamnya. Nah, maka dari itu kalau di sini sudah jelas track recordnya mengerjakan Islam yang rahmatan lil alamin, sekaligus menjadi pilar pembela negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku semua wajib menjadi warga negara yang baik. Ketika Indonesia aman, ketika Indonesia sejahtera, tentu yang beruntung, yang berbahagia adalah seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati dan anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Kurikulum memang komprehensif. Semua Bapak Ibu guru kita, elemen dan komponen sudah mencurahkan jiwa dan raganya untuk mengawal putra-putri panjenengan, sebagaimana yang disampaikan oleh yang berpidato bahasa Arab tadi, Mas Azra. Memang putra-putri panjenengan Pak di sini tuh nggak bakal nganggur. Di sini memang kita persiapkan untuk berprestasi. Kita persiapkan, kita dorong, kita motivasi untuk memiliki prestasi dan kualitas. Kurikulum yang sekian banyak, jumlahnya sampai 30 lebih, ditambah di pondok pesantren juga berbagai macam aktivitas kegiatan, namun itu tidak perlu dikhawatirkan. Semuanya menggunakan pendampingan. Bahkan pendampingan hafalan, ada karantina, hafalan alfiyah juga pendampingan.
kemudian Faraidul Bayah juga pendampingan, dan alhamdulillah Pak, sampai posisi saat ini anak-anak kami nihil semua ya, semuanya sudah menghafalkan. Termasuk juga anak-anak non pondok, sekarang juga kita program pendampingan hafalan, ada karantina hafalan. Insya Allah Pak, obsesi kami, jiwa raga kami sudah kita curahkan untuk memberikan pengabdian melalui pesantren Raudhatul Ulum, ingin menggali, ingin mengumpulkan investasi akhirat yang sebanyak-banyaknya melalui pesantren Raudhatul Ulum. Insya Allah Pak, tidak hanya mencurahkan jiwa dan raga, semua fasilitas ya kita penuhi, mulai dari kampus 2 yang sekarang sudah hampir jadi, dan di belakang rumah sakit. Kemudian juga Pondok Putri, sekian banyak tower. Itu semua Pak, kami selenggarakan dengan kemandirian. Artinya apa? Tidak minta bantuan. Kami tidak ingin minta bantuan kepada santri, wali santri, alumni. Kami hanya mohon apa? Didoakan saja. Insya Allah dakwatul mar'i al muslim li akhi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya sesama orang muslim dimanapun berada, insya Allah Pak, itulah yang benar-benar akan menjadi manfaat bagi kita semua, dan sekaligus senada dan seirama visi kita, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Boleh yarhamukum man fis sama juga boleh, kalau di kehendaki coba jumlah doa ya. Kita ini atas dasar kasih sayang kepada anak-anakku semua, semua kegiatan, semua sarana dan prasarana kita berikan dengan kemandirian. Lebih baik kami membangun ekonomi ini sebagai tahadus binikmah, bukanlah kesombongan. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Kita bangun berbagai sentra-sentra ekonomi. Mulai kami buka Indomaret, nah itu untungnya untuk pesantren Pak. Kemudian juga ada pertokohan, kantin, semuanya saya berikan untuk pesantren. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesarnya kalau tadi saya mengatakan agak ekstrim. Karena apa Pak? Karena alumni kita ini sudah dari Sabang hingga Merauke. Insya Allah Raudhatul Ulum ini mumathil li Indonesia, menjadi miniatur Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dan alumni sudah tersebar. Nah ini Pak, ada oknum-oknum lah ini. Maka dari itu nyuwun sewu Pak Kiai Jamil Surur, ampun su'ut tafahum, masalah paham, banyak oknum-oknum, sebenarnya hanya berapa gelintir itu, dan orangnya orang-orang daerah tertentu, kepengen memanfaatkan situasi, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan, mengatasnamakan apa dan itu, nyangkut-nyangkut nama Mbak Suyuti, ujung-ujungnya narik bantuan lah ini, ngelis. Ini kan yang sangat menjijikan, mencederai dan merusak cita-cita kami yang ingin menyelenggarakan pendidikan penuh dengan kemandirian. Ini naudzubillah min dzalik. Anak-anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, doa kami untuk kalian semua. Kami hanya ingin bangga kalau kalian semua sukses. Tapi sekali lagi jangan terpengaruh, jangan ikut-ikutan dengan mereka-mereka yang sungguh tidak kami ridhoi dunia dan akhirat. Muga-muga ora ono sing kaya ngono. Nek ono alumni sing ngono tenan, bangetan tenan itu. Aku wis berdarah-darah untuk katakan sekuat tenaga memberikan yang terbaik, tapi ternyata dinodai, dikotori dengan oknum-oknum yang bertanggung jawab. Dan saya lihat mereka-mereka itu berbagai macam orang yang sebenarnya tersesat. Karena ada dolun mudilun, ada orang yang sesat dan menyesatkan. Mereka terpengaruh dengan yang tidak benar. Maka dari itu kami tegaskan lagi, Ikamaru hanya satu, yaitu Ikamaru pusat. Dan tidak ada tarian apapun. Momen-momen tarian itu munculnya nek ana ulang tahun pesantren dan hall. Mereka jadi Pak, istilahnya jadi pendompleng. Mereka itu istilahnya
apa namanya, menjadi penumpang gelap. Jenengan nyupir ning guri ana penumpang gelap mencolot. Lah ini. Wah, keplekno wae nek sing kaya ngono-ngono iku. Ngene wae nek kaya ngono iku. Wah, wis kurang ajar tenan ngoten niku. Itu yang mencederai kita semua. Saya tidak ingin merepotkan anak-anakku semua. Saya sadar betul anakku semua para wali santri, ya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Janganlah kita kasih sayangi, cukup didoakan saja. Karena kita targetnya adalah ingin memberikan pengabdian dunia dan akhirat. Ya kan? Nah itu ajaran kita seperti itu. Kita ingin memberikan yang terbaik pada anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mohon maaf kalau saya harus mengatakan seperti itu, karena saya sungguh kecewa berat. Di saat-saat membangun tidak minta bantuan, ada penumpang-penumpang gelap. Maka sekali lagi Ikamaru hanya satu, Ikamaru pusat, Ikamaru per daerah. Ya, per daerah misalnya Ikamaru Jogja, Semarang, itu pun harus kendali kita. Kemudian Ikamaru per periode, periode ini 2023 tempat, nah seperti itu aja, itu jelas. Kalaupun iuran untuk temannya sendiri. Jadi sekali lagi nanti besok kalau ada iuran-iuran, kamu datang di masyarakat, tolong kalian jadi netizen, jadi buzzer, itu langsung kalian tangkis, itu tidak ada kaitannya dengan pesantren Rodotul Ulum. Ngerti ya? Jelas ini. Aku ya secara pribadi namanya Mbah Su disangkut didol kono didol kene ngedol jenenge wong tuane dhewe ora usah ngedol nama Mbah Suyuti. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah jiwa raga kita memang ingin mengabdi. Anak-anak kita tidak kita diamkan begitu saja. Alhamdulillah ini sebuah pelaporan kami dumateng panjenengan sedaya. Prestasi demi prestasi yang sudah kita raih. Ini nak tak sebut nang kabeh, jelas habis Pak waktunya. Yang terkini aja ada MKK ya, kita ambil kemarin yang di Lamongan itu kan juara Jawa Tengah itu menjadi juara umum. Kementerian Agama Pak resmi penyelenggaranya. Jawa Tengah itu juara umum. Jawa Timur padahal sebagai tuan rumah kalah. Ini penyumbang emasnya siapa? Penyumbang juara satunya siapa? Alhamdulillah dari santri-santri Rodotul, termasuk tadi yang Pak Kiai sebutin siapa namanya? Idam Khalid. Lah itu juara satu. Wah, nak perlu dites. Siapa di antara sekian ada wali santri yang bisa baca kitab? Tak adu karonan Idam Khalid. Saya jago Idam Khalidnya saya. Kenapa? Dan hadiahnya utuh loh Pak. Hadiahnya utuh. Nah itu Pak Kiai Sebutin kemarin yang membagikan langsung utuh. Gak ada, bahkan tak tambahi, tak sangoni. Nah gitu. Gak ada dipotong sepeser pun. Bahkan kami tambahi. Alhamdulillah prestasi demi prestasi tidak hanya di Balai Kambang saja. Tidak hanya di Jawa Timur saja, di Balai Kambang itu Pak Kiai Sebutin pembinanya. Luar biasa, juara satu Jawa Tengah. Penyumbangnya Rodotul Ulum mendapatkan berapa itu ketika itu? 9 ya, 9 medali emas. Juara umum 3-nya itu Jawa Timur hanya mendapatkan 8 kalau tidak salah. Jadi kalau kita hitung malah menang kita. Akhirnya Jawa Tengah kan mendapatkan 21, kita menyumbang 9. Itu salah satu Pak, sebelumnya juga ada di Jambi, di NTB dan lain sebagainya. Itu formal-formal. Belum lagi yang terkini kemarin. MTQ tingkat provinsi Jawa Tengah. Fahmul Quran, setiap grupnya itu 3 orang. Putra juara 1, putri juara 1. Nah ini contohnya. Cuma saya ada yang kecewa dan kecewa. Kami sebenarnya punya juara 1 lagi 2 orang. Yaitu tahfidz 5 juz dan tilawah dan 20 juz. Itu sudah kompetisi di tingkat kabupaten juara 1. Namun enggak tahu Pak, ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab, anak kami katakan disabotase, nggak diikutkan, tahu-tahu diganti orang lain. Konon yang mengganti adalah santrinya oknum tersebut, dan ternyata kena azab ya, nggak dapat juara dia.
Ini termasuk jadi korban kan putranya Pak Kiai Masroni. Juara 1 Pak Kiai, sudah protes Pak Kiai. Aku udah dibatin kalau Pak Kiai Masroni, anak saya juara 1 kok enggak ikut tingkat provinsi. Ulang pun protes Pak Kiai. Di hadapan kepala Dipakda saya protes itu. Memang kita itu sering digo kalahan. Nek kira-kira ndekne duwe jago, kita dikon. Tapi nek ora duwe jago, ora dikon. Ora disuruh, nek cara bahasa mriki nek Banyumas napa dikon niku napa? Diperintah nggih. Nah, itu dulu juga sama kasusnya. Debat bahasa Arab, bahasa Inggris tingkat nasional. Itu kita siap bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Enggak disuruh. Enggak punya jago mereka. Kita yang disuruh. Gilirannya bahasa Arab ada yang ada calon lain yang ikut serta. Nah, dikasihkan orang lain. Kita hanya dikasih bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah kita yang dikasih bahasa Inggris tetap juara 1. Nah, yang lebih celaka lagi ketika MTQ tingkat nasional di Balai Kambang, eksibisi Alfiah. Nah ini, semula kami dipasrai eksibisi Alfiah Ibnu Malik tingkat nasional itu putra dan putri. Nah, karena mungkin belum punya calon mereka. Gara-gara ada calon kita hanya dikasih putri, yang putra enggak dikasih. Oh udah makmun aja lah, wong kita itu selalu tampil kok. Yang terjadi apa? Putri kami juara 1. Yang konon yang putra tidak dapat juara. Ngono iku lho kelakuan mbok pikir. Kenapa? Pak, nuwun sewu musabaqah. Nggih. Itu babul ilmi. Mboten babur rezeki. Nek babur rezeki, saya punya uang 100.000 tak kasih 10. Itu babur rezeki. Diberikan kepada liman yasa. Tapi kalau babul ilmi nggak bisa dong. Harus diujikan, dikompetisikan siapa yang terbaik, itu namanya babul ilmi. Nah, ini saya sekedar cerita, Pak. Alhamdulillah, Pak, ini tahadus bin nikmah. Pesantren Rodotul Ulum di saat-saat kemarin adalah dengan Al-Azhar pada habis semua masa berlakunya, alhamdulillah, Pak. Kami mengawali. Kami paling awal mendapatkan muadalah, pembaruan muadalah yang terbaru. Sehingga anak-anak kita berangkat ke Mesir sudah tidak lagi pakai tes. Itu Pak ketika saya mengajukan Syekh Nazir, beliau mengatakan muadalah mimbabil ilmi, laisat mimbabil rizki. Nah kalau babul ilmi ya dia akan memperhatikan auraknya, munasib atau ghairu munasib, dicermati semua. Itu namanya babul ilmi. Nah ini Pak, alhamdulillah khusus untuk Al-Azharus Syarif sekarang kita tata lebih jauh lagi, lebih kompeten lagi, lebih safety, lebih aman lagi. Karena seiring dengan perjalanan waktu, semakin bergulirnya zaman, di Mesir ini kan sudah banyak Pak santri-santri kami yang ada di Al-Azhar. Namun namanya banyak orang ini tentu ya pasti ada namanya sesuatu yang mungkin kurang atau menyimpang dari rel, dari tujuan kita semua. Oleh karenanya kami saat ini hanya ingin mengirimkan anak-anak yang punya kompeten dan punya tekad bulat untuk tolabul ilmi. Untuk tolabul ilmi. Bukan anak-anak yang setengah-setengah nawaitunya di dalam tolabul ilmi. Coba bayangkan, beberapa dekade tahun yang lalu baru 1 tahun berangkat, sudah tergiur dengan kerja. Apakah kerja dalam bentuk jual bagasi, kerja jual tiket dan lain sebagainya. Saya biarkan kerja kalau minimal sudah tamat S1. Contoh ini ada Mas Diva, ini dari Demak. Ini sekarang jadi pengusaha, sudah miliarder. Wis tuku Alphard nganane. Aku diiming-imingi Alphard ndekne. Aku tuku S400 durung ndekne wis tuku Alphard barang ndekne. Ini Pak S1-nya terbaik. Kemudian S2-nya nomor 2 atau nomor batu di antara tolabah wafidin, mahasiswa seluruh dunia. Selain Mesir itu namanya wafidin, dia ranking 2 atau berapa. Tapi sekarang dia bekerja setelah S1. Setelah tamat S1 silahkan. Nah, sehingga S1-nya sudah digondol,
kemudian juga S2-nya sudah mapan pendidikannya, sambil kerja enggak apa-apa. Ini prestasinya luar biasa. Dan ini anak yang sangat setia kepada kami. Ini luar biasa ini. Ini saat ini Pak Kiai sebutin juga, ini luar biasa. Saya bangga. Dan sekarang saya tata di Mesir istilahnya ada madiyafah. Madiyafah, nama saya Pak Najib Suyuti. Ketoke aku nganggo ya mutakalim, tapi mutakalim wahdah. Tujuannya apa? Mutakalim ma'al ghair. Jadi kita tak emplok kabeh, tapi tujuannya tak lepeh kabeh untuk maslahah ammah. Jadi kami ingin memfokuskan anak-anak belajar dan belajar. Di S1 harus belajar. Calon ulama, masa calon ulama saja sudah gondrong misalnya, pakaiannya sudah tidak menunjukkan keulamaannya. Ini lepet nanti. Harus benar-benar mencerminkan keulamaan. Namanya belajar di Mesir kan tentu calon ulama. Maka kita kondisikan. Sekarang sudah 1 tahun madiyafah di sana itu anak-anak sudah menghafalkan sanad. Ada yang sudah 100 sanad, 200 sanad. Jadi insya Allah mereka pulang ke Indonesia kaya dengan sanad. Nah, jadi kami intinya ingin mengamankan anak-anak kita ke Mesir jangan kena terkaman. Jangan kena menjadi mangsa dari broker-broker yang tidak bertanggung jawab. Kita bersyukur Pak, anak-anak kita ke Mesir dilindungi Rodotul Ulum. Karena saya merasa anak-anak kami yang di Mesir itu masih tanggung jawab kami. Kalau terjadi apa-apa, itu yang disalahkan bukan jenengan, pasti yang ditanyakan ini pesantren dari mana. Bisa-bisa muadalah kami bisa dicabut nanti. Nah, coba kalau anak-anak kita prestasinya bagus, akademiknya bagus, akhlaknya bagus. Nah, ini kan membawa nama alma mater pesantren Rodotul Ulum. Dan yang tidak kalah pentingnya dari segi finansial. Jangan sampai menjadi bulan-bulanan dari seniornya. Gara-gara junior juga kalahan karo senior, itu enggak boleh. Kami lindungi semuanya, termasuk pembiayaan kami lindungi. Bahkan ini awal ini tak sewakan tempat yang gede, tak biaya aku loh Kang ya. 37.000 pon itu tak biaya saya semua, cuma untuk awal bulan. Saya kepengen anak-anak kami mendapatkan tempat yang layak, yang baik dan sekaligus menjadi kenyamanan bagi seluruh santri. Cuma permohonan saya satu, taatilah, ya, jagalah alma mater pesantren Rodotul Ulum. Kapan dan di mana saja. Jadi yang nanti yang tak kirimkan nanti bisa ketemu langsung. Ini ada Nabil, ada Mas Diva, ada Pak Minan. Silahkan nanti ketemu untuk kalau yang kepengen ke Mesir ya. Kalau enggak jangan. Kalau setengah jangan. Yang kepengen nanti bisa mengajukan komitmen dan ekrornya. Kalau memang ingin belajar di Mesir dan benar mengikuti aturan kita, itu tinggal di madiyafah. Jangan sampai di Mesir langsung liar dan malah menjadi beban kita semua. Ngerti ya? Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah Pak, tidak hanya itu saja prestasi demi prestasi. Seperti yang disampaikan Pak Kiai Jamalus Surur, SPAN PT KIN itu yang diterima kemarin sampai 264. Coba jangan lihat tegane leng itu. Ada enggak salah satu lembaga yang sampai 264? Enggak ada insya Allah. Kita terbanyak se-Indonesia itu. Tahun yang lalu juga sama sampai mendapatkan sertifikat. Juga termasuk yang diterima melalui SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi itu ada 21. Di antaranya ada putranya Pak Kiai Jamalus Surur juga diterima di Unsud ya. Kemudian juga ada Unibro, ada Undip dan lain sebagainya. Belum jalur-jalur yang lain. Insya Allah Pak, ini pelaporan kami di Mateng Panjenengan semua, kami selalu dan selalu obsesi kami mengantarkan prestasi. Bab yang saya targetin enggak hanya santri, guru-guru kita target. Guru-guru kami itu Pak melalui forum supervisi, kalau enggak bisa mengantarkan siswanya menuju prestasi, wah itu bisa kartu kuning, bisa kartu merah, enggak bisa dibinasakan itu. Artinya enggak dikasih jam itu. Ngoten Pak, tujuan kita apa? Ini amanah dari wali santri, harus kita jalankan. Kalau ngedolim kalau kita menyanyikan anak-anak kita. Dan alhamdulillah sistem pelajaran di sini itu pendampingan Pak. Mulai dari PPAG ini pendampingan. Kemudian ada
itu sorogan, setiap 30 santri satu guru. Enggak mungkin Pak, sekian ribu santri diampu 1-2 orang, enggak mungkin. Saya mengoleksi guru itu banyak, 30 santri satu guru mendampingi ngaji sorogan. Dengan durasi setiap pertemuan sekian jam, 1 minggunya berapa kali, 1 bulannya. Itu saya absen, saya melihat langsung Pak, kalau kunjungannya, pertemuannya kurang dari standar, nah itu saya berikan peringatan nanti kalau nggak bisa perbaiki ya saya ganti dengan yang lain. Jangan sampai haknya santri itu dikurangi. Ngaten Pak, ini melete cara bahasane wong kene, melete kepengin memenuhi keinginan dari para wali santri. Termasuk juga yang tidak kalah menariknya yang jadi andalan kita adalah MKK. Ini ada Pak Kiai Saifuddin, Pak Kiai Mustafa, Pak Kiai Supirso, terus apa lagi? Pak Kiai Ismail. Itu ada MKK Pak. MKK itu untuk mempersiapkan anak-anak yang mengikuti lomba-lomba mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional itu nanti diaudisi. Jadi ibaratnya kita jadi santayong itu tidak langsung dadaan mencari formasi pemain, materi pemain, tapi sudah jauh-jauh sebelumnya kita turba dari kelas-kelas yang ada anak potensi diikut sertakan dalam bimbingan MKK. Sehingga pada saat ada MKK kita sudah siap dengan segala-galanya. Ngoten Pak, ini sebuah obsesi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, the best achievement madrasah di Kementerian Agama dan Padi itu ada penilaian Pak, itu di-share secara umum mulai dari tingkat RA sampai aliyah. Itu nanti setiap 1 semester dihitung jumlah prestasinya atau jumlah nilainya, skornya itu berapa. Itu orang tok nilai malu kita Pak, berarti kita juara sejati. Biasa gondol WBA, gondol WBC, gondol IBF, wah kok enggak gondol, malu Pak. Alhamdulillah Pak, kita selalu juara sejati. Yang terkini kemarin RA tertinggi juara 1, MI tertinggi juara 1, aliyah 1 juara 1, aliyah 2. Sekarang ada aliyah 2 saja. Aliyah MTS itu yang juara 2, tapi itu karena terlena, sudah juara 1 tapi lengah, makanya nggak boleh lengah, besok harus dikejar sehingga semuanya juara 1. Ngoten Pak, terus itu ada penilaian, kalau nggak ada penilaian ya kita itu pasti diolok-olok. Nek juara wong de menang, sukut nek menang ae, nek kita juara, tapi nek kita itu nggak dapat juara, wow, wis padha karo wong wedangan ning gone warung ngono ae, ngalor ngidul ngomong, guyangan kok ora tok juara ya. Kita ini pemainnya memang Pak, juara sejati itu berat, memang dituntut untuk suara juara itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian khusus anak-anak kelas 12 aliyah, saya sampaikan, kalian semua tidak siang tidak malam akan saya berikan pelayanan prima. Ini ada Pak Sukron, ada Pak Ikmal akan memberikan pelayanan tuntas dan prima dan tuntas. Semuanya benar-benar meringankan. Kalau misalnya nanti ijazah sudah diumumkan, ujiannya, kebutuhan SKL atau apapun, tidak perlu datang, cukup lewat WA, lewat WA mohon, nggak perlu datang biar nggak menghabiskan biaya, tidak menghabiskan tenaga dan lain sebagainya. Kalau seandainya ada keterkendalaan tidak segera dilayani, laporkan entah ke Nabil, entah ke siapa, nanti akan kita jewer dia. Harus, karena anak-anakku ini adalah sebagai raja kami ini rakyatnya, harus kita berikan yang terbaik. Kemudian juga nanti kalau ijazahnya sudah jadi, nanti akan diupload, diumumkan dan harus datang karena harus sitik jari gitu ya. Anak-anakku semua yang sangat kami cintai dan kami banggakan, sekedar saya laporan, alhamdulillah Pak, kami tidak hanya khidmah di masyarakat di bidang pendidikan, tapi juga di bidang kesehatan. Maka dari itu sengaja Pak Dr. Agung Antisra Budi hadir di tengah-tengah kita, benar-benar beliaulah yang mengawal kesehatan para santri. Kami sedang membangun 7 lantai. 7 lantai itu ya perkiraan biaya itu baru bangunannya bisa 40M, 50M itu. Wong itu AC-nya aja orang nganggo AC tawon. Apa AC tawon cerengkel ngono. AC-nya ya AC kaya ning gone mall, kaya ning Paragon, apa kaya ning gone apa iku jenenge ya kaya ning gone iku Central Park ngono ya, nganggo sentral semua. AC kok
nganggo AC tawon iso ngentop pisan repot ngene. Nah, insya Allah Pak tahatus binikmah. Dan juga nanti alat-alatnya akan kita penuhi. Tapi saya tekankan ya, itu semua saya mohon satu, didoakan saja. Haram hukumnya. Saya minta bantuan kepada santri, wali santri dan masa cukup didoakan saja. Intan surullah yansurkum. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Insya Allah atas dasar rahmah Allah memberikan kecukupan kepada kita semua. Nah, kemudian karnaval kemarin yang spektakuler, ulang tahun pesantren Dankhol dan diakhiri dengan ulang tahun Dankholnya Mbak Suti, alhamdulillah luar biasa dan menjadi edukasi pendidikan bagi masyarakat, syiar dan termasuk benar-benar menunjukkan akhlakul karimah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada anak-anakku, para santri-santri, saya ingin berpesan. Jadilah alumni yang berakhlakul karimah. Alumni yang benar-benar membuat prestasinya sendiri. Jangan suka membanggakan prestasi pendahulunya. Jangan suka ngendelke wong tuane, jangan suka ngendelke saudaranya dan lain sebagainya. Buatlah prestasi Anda sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang Ma'ruf Ar-Rasofi yang sering saya kutip, fasarrul alimina dzawu khumulin. Idza fakhartahum dzakaru al-jududa. Sejelek-jeleknya orang yang alim, sejelek-jeleknya orang yang pintar adalah dzawu khumulin. Orang yang low profile, orang yang tidak pernah beraktivitas, tidak pernah bersosialita, tidak pernah mengabdi. Padahal dia alim, dia pintar. Akan tetapi idza fakhartahum, ketika mereka kita ungguli, kita kalahkan, langsung zakaru al-jududah. Langsung menyebut, naik pitam, oh mbahku biyen ngene, oh mbahku biyen pinter, oh itu kakakku pinter. Lah itu enggak boleh. Ya, sebaiknya bagaimana? Aqama li nafsihi khairun nasi dzu hasabin qadimin wa aqama li nafsihi hasaban jadidan. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang memang berasal dari keturunan orang yang hebat, bapaknya orang hebat, saudaranya orang hebat, tetangganya juga orang hebat, tapi tidak pernah sekalipun mengandalke, ya, tidak pernah apa iku jenenge ngumbluk, cara basane kene ora tau ngumblukke apa iku para pendahulu-pendahulunya. Wa aqama li nafsi hasaban jadidan. Dia membuat prestasinya sendiri. Dia melakukan prestasinya sendiri, kehebatannya sendiri. Ini sebenarnya senada seirama dengan yang dikatakan oleh Saukibik wa aqama li nafsihi syarafan jadidan. Hanya kata-kata hasab dengan syaraf. Itu sebenarnya al-hasabu wa syarafu mutaradifani fi maknan wahid, maknanya sama. Dan sekaligus saya tekankan kepada kalian semua, seperti yang saya katakan oleh Abil Ala al-Ma'ari, wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'hu al-awailu. Aku meskipun datangnya kemudian orang baru, orang yang masih muda, generasi muda, wa in kuntul akhira zaman, meskipun saya itu orang baru, generasi muda, tapi la'atin khabari ini ada jumlah mutaridah yang menghalangi. La'atin, namun mampu mendatangkan, mampu melakukan bima lam tastatihu al-awail, prestasi-prestasi yang belum dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Makanya lam itu menggunakan tajadud, durung. Nek santri turun sama nih, lam tasti ora kuwasa, salah iku, durung maksudnya. Misalnya ana lam adhab ila suk, aku ana uta ingsun lam adzab iku durung lunga sapa ingsun ila suk. Aja lam adzab ora lunga, itu namanya subut alat dawam, itu tidak boleh itu. Makanya nek maca kitab iku aja kaya manuk menco belajar sik ning gone Radhatul Ulum itu. Ben ngerti nahune, ngerti sorope, ngerti balaghe, belajar kalau Pak Kiai Saifuddin nggih. Nah, kemudian juga kalau Anda itu hanya mengandalkan para pendahulu-pendahulunya, itu sebenarnya perbuatan picik gitu.
Seandainya orang yang sampean handalkan itu masih hidup, mereka akan protes keras. Seperti yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, lain fakharta bi abain dzawi syarafin laqad sadaqta walakin bi sama waladu. Kalau Anda membanggakan, Anda menyombongkan bi abain dzawi syarafin, orang tua-tua Anda yang punya kehebatan, punya prestasi, punya kualitas, punya pengaruh, punya karismatik, kalau itu memang benar, lakot sodakta. Saya terjemahkan, oke. Walakin bi'sama waladu. Orang yang demikian adalah sejelek-jeleknya orang yang dilahirkan di muka bumi ini. Jadi nek kowe iki mung iso bangga itu sejelek-jeleknya orang itu. Meskipun yang kamu banggakan itu sebenarnya nyata. Karena ditegaskan ya, dalam kitab Ihya itu fal mutakabbir bin nasab. Ya, fal mutakabbir bin nasab in kana khasisan fi sifati dzatihi famin aina yajburu khissatahu bi kamali ghairi. Kalau orang itu menyombongkan nasabnya, wah bapakku mbiyen ngene, bapakku mbiyen iku wali. Nyombong, bapakku mbiyen iku karomah lho. Ya, tapi sementara in kana khasisan fi sifati dzati, sementara perilaku dirinya itu orang yang hina, orang yang jelek, hanya bisa membanggakan kebaikan orang tuanya. Famin aina yajburu khissatahu bikamali ghairi. Apa mungkin dia bisa menutupi kelemahannya, kekurangannya, kekejiannya dengan kesempurnaan orang lain. Ballau kana alladzi yunsabu ilaihi hayyan lakana lahu ayyaqul. Bahkan seandainya orang yang dibanggakan itu masih hidup, tentu dia akan protes. Ning gone alam kubur iku mesti, "Hei, aja sak enam duwe. Waman al-fadluli, keutamaan iku milikku ora nggonmu. Waman anta, sapa kowe? Wa innama anta dudatun khuliqat min bauli." Kowe iku lak mung sekedar ulat ya. Cacing atau ulat yang terbuat dari baulnya, dari kencingnya. Afataro ana dudah allati khuliqat min bauli insanin asrafa minat dudah allati khuliqat min bauli farasin. Memang kamu mengira nek ulat cacing yang diciptakan yang berasal dari kencingnya manusia itu lebih utama daripada ulat yang berasal dari kencingnya kuda. Hayhat, aibadatun jauh. Huma mutasawiyatani, dua-duanya sama hinanya, sama rendahnya. Asyarafu lil insan la litudah. Kemuliaan itu esensi miliknya manusia, bukan untuk cacing. Kowe aja sampe dadi cacing. Ya Kang ya. Nek kowe membanggakan orang tua ya pada karo ulat ngene ora cacing lho kok, ya kan? Makanya aku aneh Mbah Sut ora pernah membanggakan Mbah Sut kok. Ya kita gitu lho. Apa benar negeri Muara Maksar lah, makanya jadilah Raudhatul Ulum ini kelak nanti akan menjadi kendaraan kita bersama ya, bagi alumni wali santri yang mukhlisin lauddin, yang benar-benar menaruh menjaga nama alma mater pesantren Raudhatul Ulum. Jadi sekali lagi anakku semua, kalian harus jadi netizen, harus jadi buzzer untuk membela kepentingan pesantren Raudhatul Ulum. Sekali lagi kami tidak meminta apapun, hanya mohon didoakan saja. Sekali lagi kalau ada bantuan buat apapun, itu tidak ada kaitannya dengan pesantren Raudhatul Ulum. Wes tak gedok ya. Jangan sampai itu terjadi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami ingin pesan lagi Pak, ada yang sampai. Yang berikutnya saya mohon kepada anak-anakku semua, kelak kalian jadilah orang yang hebat di masyarakatnya, orang yang bermanfaat di masyarakatnya. Dan jadilah kalian semua menjadi orang-orang yang tangguh, orang yang handal, orang yang kuat di bidang intelektualnya, akhlakul karimahnya, dan kuat di bidang ekonominya. Itu nggih. Ekonomi harus kuat. Sok nek dadi kiai kowe sugih sik. Aja dadi kiai nek durung sugih. Ya, nek kowe nek dadi kiai urung sugih kok ya kowe malah ngelis-ngelis minta bantuan pada orang lain. Kemudian juga kalian bikin lahan
ekonomi ya sebagai modal untuk perjuangan. Karena menurut hemat kami konsep zuhud, konsep sufi itu bukan ar-rughbah anid dunya adulan ilal akhirah semata, bukan. Orang kok zuhud itu tidak suka dunia kemudian pindah ke akhirat, enggak. Ya pindah ke akhirat, tapi orang menuju ke akhirat, orang menuju investasi akhirat, tentu orang itu harus memiliki logistik duniawi. Kudu duwe dunya, kudu duwe logistik supaya Anda itu benar-benar bisa jihad bi amwalina wa anfusina, mal jiwa raganya, harta bendanya semua dicurahkan. Seandainya Imam Manaqib itu siapa? Syaikhul Jalani masih hidup, itu mobilnya Mercedes dia itu. S400 itu kayak Pak Kiai Fakih ini mobilnya S400. Kalau seandainya masih hidup itu pasti mobilnya Mercedes. Imam Ghazali pun juga demikian. Sing ora entuk itu atine kumantil karo donya, tapi bukan berarti tidak memiliki donya. Donya harus dimiliki sebagai sarana dan prasarana untuk menuju akhirat. Lah nek aku ora di donya, aku bangun njaluk sumbangan. Njaluk sumbangan. Dia mboten entek sumbangan malih. Wah, aku duwe mobil, duwe Alphard. Wah, lha duwe sumbangan niku ditumpakin aja dah. Setan kabeh iki malah ngono. Makanya santri harus sugih ya, besok sugih kabeh, jot adungane sugih kabeh baru dadi kiai. Nggih, pokoke jaga. Kowe nek seneng mahabbah karo Ratul Ulum, insyaallah dalam sepanjang pengamatan kami, anak-anak yang cinta pada Ratul Ulum iku ora ono sing ketriwal. Delala yo kasil uripe lancar, anaknya yo lancar. Tapi nek ora mahabbah karo Ratul Ulum, pinter kaya apa? Kandas. Kayak lagunya Epita Mala nanti, kandas di tengah jalan. Ya, pokoknya kabeh iku kuduwe mahabbah pada Ratul Ulum, dan Ratul Ulum ini adalah mengajarkan agamanya Gusti Allah. Kemudian yang terakhir kami tiba saatnya kepada Bapak Ibu para wali santri ini sudah tekan dumugi titi wancinipun nggih. Kawula sakmenika nyerahake dumateng putra-putri panjenengan amanah saking panjenengan, amanah dari Bapak Ibu semua yang telah diberikan kepada kami semenjak putra-putri panjenengan dititipkan di Ratul Ulum, dan sekarang sudah purna, sudah tamat dan sudah selesai. Kami serahkan kembali kepada panjenengan para Bapak Ibu wali santri, dan sekaligus kami mewakili seluruh keluarga besar Ratul Ulum benar-benar mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam memberikan pelayanan baik kepada santri maupun kepada wali santri. Dan yang tidak kalah pentingnya saya mohon maaf bagi Bapak Ibu semua untuk dihalalkan ada kesalahan-kesalahan, dihalalkan ada tindak laku yang tidak berkenan, dan mohon didoakan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan bisa selalu menjalankan perjuangan melalui Pesantren Ulum dan diberikan husnul khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami kepada Bapak Ibu para wali santri nggih. Saestu matur suwun dumateng panjenengan, saya terkesan sampai hati sanubari yang paling dalam. Panjenengan telah mempercayakan pendidikan di Pesantren Ulum, dan insya Allah kami setelah memberikan segala-galanya. Dan anak-anakku semua, kami mengucapkan selamat jalan dan selamat menempuh perjalanan yang baru untuk menuju sukses dunia dan akhirat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.